Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatun dengan NIM 22059155 dari program studi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 532 tentang struktur biaya titik impas dan target laba pada mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Erli Mulyani, SE MSI, dengan kode sesi kelas 118. Langsung saja, sebentar. Morstan Corporation memproduksi termometer sekali pakai yang dijual ke rumah sakit melalui jaringan agen penjualan independen yang berlokasi di Amerika Serikat dan Kanada. Agen penjualan independen ini menjual berbagai produk ke rumah sakit termasuk termometer sekali pakai buatan Morstan. Agen penjualan tersebut saat ini dibayar sebesar 18% komisi penjualan. Tingkat komisi ini digunakan ketika manajemen Morrison membuat anggaran laporan laba rugi penyerapan berikut untuk tahun depan. Maaf, anggaran laporan laba rugi Marston Corporation, penjualan sebesar 30 juta dolar, harga pokok penjualan variabel sebesar 17.400.000 dolar, harga pokok penjualan tetap 2.800.000 dolar, dengan total harga pokok penjualan sebesar 22.200.000 dolar. Margin kotor itu sebesar 9.800.000 dolar didapat dari penjualan dikurang dengan harga pokok penjualan. Beban penjualan dan administrasi. Komisi sebesar 5.400.000 dolar, beban iklan tetap sebesar 800.000 dolar, beban administrasi tetap sebesar 3.200.000 dolar. Dengan total beban penjualan dan administrasi sebesar 9.400.000 dolar. Laba neto operasi sebesar 10.800.000 dolar. Setelah menyelesaikan pernyataan tersebut, manajemen Marston telah mempelajari bahwa agen penjualan independen meminta kenaikan komisi menjadi 20% dari penjualan tahun depan. Hal ini merupakan permintaan kenaikan komisi ketiga kalinya yang diminta oleh agen penjualan independen dalam 5 tahun terakhir. Sebagai akibatnya, manajemen Marston memutuskan untuk menyelidiki kemungkinan untuk mempekerjakan tenaga penjualan sendiri menggantikan tenaga agen penjualan independen. Kontroler Marston memperkirakan bahwa perusahaan harus mempekerjakan 8 tenaga penjual untuk menggarap penjualan di daerah itu dan total gaji untuk tenaga penjual ini adalah 700.000, termasuk kompensasi karyawan. Tenaga penjual juga akan dibayar komisi 10% dari penjualan. Beban perjalanan dan hiburan diperkirakan sebesar 400.000 setahun. Perusahaan juga akan mempekerjakan manajer penjualan dan karyawan pendukung, yang mana gaji dan kompensasi karyawannya sebesar 200.000 per tahun. Untuk menyesuaikan promosi yang telah dilakukan oleh agen penjualan independen, manajemen percaya bahwa anggaran untuk beban iklan tetap perusahaan akan meningkat sebesar 500.000. Soal yang pertama, dengan mengasumsikan penjualan sebesar 30 juta, buatlah laporan laba rugi format kontribusi untuk tahun depan untuk masing-masing alternatif berikut. A. Tingkat komisi agen independen tidak berubah, yaitu 18%. B. Tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. C. Perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri. Jawaban nomor 1. Anggaran laporan laba rugi untuk komisi 18%. Penjualan di komisi 18%, 20%, dan 10% yaitu staf penjual sendiri sama sebesar 30 juta, dikurangi pada komisi 18%, dikurangi beban variabel
Untuk HPP sebesar 17.400.000, komisi, sebesar 5.400.000, dan total biaya variabel menjadi 22.800.000. Margin kontribusi menjadi 7.200.000 dengan mengurangkan penjualan dan total biaya variabel. Selanjutnya dikurangi beban tetap, HPP tetap sebesar 2.800.000, beban iklan tetap sebesar $800.000, beban administrasi tetap sebesar 3.200.000 dolar, dan total biaya tetap sebesar $6.800.000. Dengan laba neto bersih menjadi 400.000 didapat dengan mengurangkan margin kontribusi dan total biaya tetap. Untuk komisi 20%, penjualan sebesar $30 juta dikurangi dengan HPP $17.400.000 dan komisi sebesar $6 juta dengan total biaya variabel $23.400.000 menjadi $6.600.000 didapat sebagai margin kontribusi. HPP lalu dikurangkan dengan HPP tetap sebesar $2.800.000, beban iklan tetap sebesar $800.000, dan beban administrasi tetap sebesar $3.200.000. Total biaya tetap sebesar $6.800.000. Laba neto operasi menjadi minus $200.000 karena total biaya tetap lebih besar dari total biaya variabel. Untuk staf penjualan sendiri sebesar 10%, penjualan sama $30 juta, HPP $17.400.000, komisi sebesar $3 juta, total biaya variabel $20.400.000, margin kontribusi sebesar $9.600.000. Dikurangi beban tetap, HPP tetap $2.800.000, beban iklan tetap $1.300.000, beban administrasi tetap $4.500.000. Total biaya tetap $8.600.000. Laba neto operasi, margin kontribusi dikurang total biaya tetap $9.600.000 dikurang $8.600.000 menjadi $1.000. Soal kedua. Soal kedua, hitunglah titik impas Marston Corporation dalam nilai penjualan dolar untuk tahun dengan asumsi tingkat komisi agen di independen tidak berubah yaitu 18%, tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%, dan perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri. Jawaban nomor 2, kita menggunakan tabel seperti ini agar lebih jelas. Untuk rasio manajemen keuangan, menggunakan rumus margin kontribusi per penjualan, dan BEP dalam dolar menggunakan rumus biaya tetap per rasio manajemen keuangan. Komisi 18% yaitu 7.200.000 per 30 juta dikali 100% menjadi 24%. Komisi 20% 6.600.000 per 30 juta kali 100.000 menjadi 22%, dan tenaga penjualnya sendiri 9.600.000 per 30 juta dikali 100% menjadi 32%. Untuk BEP, komisi 18% itu sebesar 28.333.333. Untuk komisi 20% menjadi Rp30.909.90, dan tenaga penjualnya sendiri sebesar Rp26.875. Hal ini dapat dengan menggunakan rumus yang telah ada. Soal ketiga, mengacu pada jawaban Anda di bagian 1B, jika perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri, berapa volume penjualan yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba neto operasi jika penjualannya adalah 30 juta? Dan perusahaan tetap menggunakan agen penjualan independen dengan komisi 20%. Jawaban nomor 3, kita menggunakan rumus volume penjualan yang diperlukan, yaitu beban tetap ditambah laba rugi neto operasi per rasio margin kontribusi. Sama dengan 8.600.000 dikurang 200.000 per 32%. Karena diminta di sini adalah yang 20%, jadi kita hanya mengambil data yang dari komisi 20% saja, diambil pada jawaban di kolom ini, yang kolom
komisi 20%, yaitu mengurangkan 8.600.000 dengan minus 200.000 ini. Nah, per 32% karena rasio margin kontribusi sebelumnya sebesar 32% pada, tenaga kerja sendiri. Maaf, didapat 26.250.000. Selanjutnya soal nomor 4, tentukan volume penjualan yang harus dicapai agar tetap mendapat laba operasi yang sama, baik menggunakan agen penjualan independen atau mempekerjakan tenaga penjual sendiri. Jawaban nomor 4, kita memisalkan Y adalah total pendapatan penjualan, yaitu sebesar 30 juta. Total biaya 1 sama dengan total biaya 2. Total biaya merupakan total biaya variabel dan total biaya tetap 1 sama dengan total biaya variabel 2 ditambah total biaya tetap 2. Rasio biaya variabel 1 ditambah total biaya tetap 1 sama dengan rasio biaya variabel 2 ditambah total biaya tetap 2. 22% X dikurang 6.800.000 sama dengan 32% X dikurang 8.600.000. 32% X dikurang 20, kita pindah ruaskan, yaitu 32% dikurang 22% X sama dengan 8.600.000 dikurang 6.800.000. 10% X sama dengan 1.800.000, X sama dengan 18 juta. Mungkin sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.